Satu, dua, tiga. Bila ingin tahu artinya dari korupsi, menyalahgunakan wewenang untuk pribadi, ambil kelompok siji, bertema korupsi. Jangan korupsi, nanti negaranya rugi. Sebelum kami akan mempresentasikan tentang arti korupsi, dampaknya, dan akibatnya, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Emmanuel Angelidia Jafristi. Saya Yusuf Radhamlia. Saya Yohanes Krisostomo Sedaya Adam Mukasa. Saya Diana Desodra. Saya Dimas Yudi. Saya Misolaye. Saya Anissa Wilayah. Saya Alta Febrianti. Saya Kaina Manusiawan. Saya Maria Indah Permatasari. Saya Misalnya Muda. Yang pertama kita bahas adalah apa yang kamu ketahui tentang korupsi. Karena tadi udah ada di yel-yel, ya jawabannya kurang lebih seperti itu. Tetapi akan kami jelaskan. Jadi korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau hak orang lain yang dilakukan untuk kepentingan pribadi. Lalu bahaya apa sih yang diakibatkan? Nah, akibat yang pertama itu merugikan diri sendiri dan orang lain itu sudah pasti karena sama saja mengambil hak orang lain untuk kepentingannya pribadi. Yang kedua, adanya kesenjangan sosial. Arti kesenjangan sosial di sini adalah jadi kesenjangan sosial adalah ketidakstabilan ekonomi di sosial atau masyarakat. Jadi contoh dari kesenjangan sosial itu yang orang yang kira-kira miskin menjadi lebih miskin dan yang lebih kaya menjadi lebih kaya. Ya. Yang ketiga, banyaknya anak yang putus sekolah karena dari korupsi itu tidak ada mungkin tidak tersalurnya hak anak, hak siswa itu tidak dipenuhi. Jadi beberapa anak memutuskan untuk putus sekolah. Yang ketiga, upaya untuk menanggulangi korupsi. Upaya yang pertama itu bersikap jujur. Karena apabila orang jujur pasti tidak akan melakukan korupsi. Yang kedua, melaporkan kepada KPK. Ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, implementasi korupsi ketika diterapkan di sekolah. Yang pertama, mengalami kerugian. Sekolah akan mengalami kerugian. Yang kedua, fasilitas sekolah yang tidak dapat dipenuhi. Kenapa tidak dapat dipenuhi? Karena mungkin dari pusat memberikan dana untuk sekolah yang digunakan sekolah untuk melakukan pembenaran fasilitas, tetapi malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Tadi kan tolong contoh penerapan korupsi di lingkungan rumah ataupun lembaga masyarakat. Saya kan sekolah sudah. Iya, kan contoh perilaku korupsi di sekolah itu kayak gimana ya? Cepat-cepat, 1, 2, Saban, 3, Saban, 4. Kan di negara Indonesia itu kan ada beberapa pejabat dan itu pejabatnya itu korupsi ya, tapi nggak ketahuan dan itu sanksinya gimana dan saat mereka masuk penjara mengapa waktunya hukuman itu sangat singkat dan apakah itu adil? Sudah. Jadi tadi aku mau jawab pertanyaannya Aka. Jadi contoh korupsi di rumah sama di lingkungan masyarakat sama lembaga sosial. Jadi kalau yang di rumah itu contohnya itu kayak misal kita minta uang nih ke ibu kita buat fotokopi nih. Misal kita minta uangnya 10.000. Misal itu 10.000, tapi kita mintanya 100.000. Terus pas kita udah fotokopi ini selesai, kembaliannya yang itu tadi itu nggak dikembalikan ke orang tua kita, malah kita buat jajan misal. Iya dong, terus di lingkungan masyarakat misalnya ada salah satu ibu-ibu kan di dalam PKK kayak
organisasi PKN itu kan ada kayak uang iuran per bulan gitu atau per mingguan. Nah, itu tiba-tiba itu ada seorang bendahara yang megang uang itu, tapi dia itu kayak punya rencana buat korupsi uang itu dengan cara dia ngambil uang PKK itu dari masyarakat itu untuk kepentingan dia pribadi, sepatu lah, tas lah, baju lah, ada lembaga sosial. Ada salah satu nih, itu namanya misal ada bos DPRD itu gaji karyawannya itu lewat manajer. Nah, si manajer ini itu ngasih upahnya itu bisa 2 juta, terus gajinya 2 juta, tapi dia ngasih ke karyawannya masing-masing 1.500.000. Nah, terus yang 500-nya buat si manajer ini tadi buat kepentingan pribadinya dia. Jadi udah baca ambil. Oke, aku mau jawab yang nomor 2 pertanyaannya Rafael tadi. Kalau bisa pejabat